Baik Bapak Ibu, kegiatan sudah kita record dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia, hidayah dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu ya kita bisa bertemu kembali, diberikan kesehatan ya di hari yang terakhir Bapak Ibu ya, hari keempat, hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 di jam saya 12.52 ya, sudah hampir jam 1 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas semangatnya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, tetap semangat belajar ya, menimba ilmu dalam rangka mengembangkan ya, meningkatkan keterampilan, kompetensi ya, dalam rangka melayani siswa-siswa kita Bapak Ibu ya di seluruh tanah air. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga berbahagia ya dimanapun berada. Bapak Ibu mohon izin saya share screen laporan pengembangan diri. Nah ini yang sudah saya share di grup. Bapak Ibu, apakah ini sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu, saya Sudarno Bapak Ibu, pengurus forum MGMP SMP di Kabupaten Bogor, mohon izin memberikan fasilitas ya, layanan laporan pengembangan diri yang bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu harus membuat laporan pengembangan diri? Ya, ini ada pentingnya, ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Laporan pengembangan diri itu dibuat dengan maksud ya, dengan tujuan untuk mendokumentasikan Bapak Ibu ya, untuk mendokumentasikan semua aktivitas ya, karya-karya atau hasil-hasil pelatihan ya yang Bapak Ibu lakukan selama 4 hari ini ya, kalau ini di forum MGMP. Itu manfaat pertama Bapak Ibu ya, kenapa harus membuat laporan pengembangan diri ya, didokumentasikan sehingga suatu saat nanti apabila Bapak Ibu membutuhkan, memerlukan kembali, ingin tahu ilmunya lagi, Bapak Ibu tinggal membuka dari laporan ini ya. Itu manfaat pertama. Yang kedua Bapak Ibu, manfaat daripada membuat laporan pengembangan diri ini sebagai laporan Bapak Ibu ya, laporan kepada pimpinan kita, kepada Bapak Ibu kepala sekolah ya, atasan kita, bahwa selama 4 hari ini kita melaksanakan pengembangan diri ya, untuk meningkatkan keterampilan. Jadi kita sebagai guru ya, melaporkan kepada pimpinan atasan secara tertulis Bapak Ibu ya. Kalau biasanya kita melaporkan hanya lisan ya, itu juga tidak ada salah, namun akan lebih sempurna, akan lebih baik apabila Bapak Ibu melaporkan kepada pimpinan itu adalah secara tertulis ya, ada bukti otentiknya ya. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga Bapak Ibu, dengan membuat laporan pengembangan diri, Bapak Ibu bisa digunakan untuk syarat kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Ini untuk terutama yang ASN ya atau PNS ya, itu sesuai dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 itu Bapak Ibu, setiap PNS ya dari golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B sampai 4E, Bapak Ibu itu wajib yang namanya membuat laporan pengembangan diri ya. Nah, ini dokumennya seperti ini Bapak Ibu ya. Itu wajibnya ya. Nah, itu manfaat ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang maaf belum PNS ya, belum belum jadi ASN, Bapak Ibu di swasta, beberapa sekolah swasta juga dikelola dengan profesional, pihak yayasan membutuhkan juga jadi laporan kadang-kadang untuk kepentingan akreditasi Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu kemana saja guru-gurunya selama ini, apakah aktif mengikuti PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, yaitu salah satunya pengembangan diri, dibuktikan dengan laporan ini. Nanti ada fotonya, ada file-filenya, dan ada narasumber dan sebagainya, itu untuk akreditasi ya, sekolah swasta dan sekolah negeri ya. Bapak Ibu, itu ya beberapa manfaat
kenapa kita harus membuat laporan pengembangan diri ya. Jadi intinya laporan pengembangan diri ini wajib ya, harus kita buat. Kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan karir sebagai bukti kenaikan pangkat, sebagai bukti untuk dokumentasi akreditasi, sebagai bukti bahwa kita melaksanakan kegiatan kepada pimpinan, itu membuat laporan pengembangan diri ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di forum MGMP, mungkin ini yang pertama ya. Pertama, seperti ini difasilitasi laporan pengembangan diri. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti di daring ya, di forum MGMP ini sudah tidak asing lagi ya. Jadi kami selaku pengurus forum MGMP selalu memfasilitasi Bapak Ibu ya membuat laporan pengembangan diri. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya, sekitar nggak lama sih, 15 menitan paling ya. Bapak Ibu, saya sudah menge-share ya soft file ini di grup ya. Bapak Ibu nanti silahkan download ya, tinggal diganti-ganti saja ya, pada prinsipnya sama. Jadi judulnya kita buat seperti ini, laporan pengembangan diri. Judulnya ini Bapak Ibu, kegiatan yang selama 4 hari ini, dari Senin sampai Kamis, kita beri nama dengan ini, pelatihan pemanfaatan Canva for Education dengan akun Belajar ID terintegrasi portal rumah belajar bagi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2021 ya. Judul ini sudah fix seperti ini Bapak Ibu, nggak usah diganti, Bapak Ibu semua sama ya. Nah selanjutnya ini covernya Bapak Ibu ya, diisi oleh nama Bapak Ibu. Dalam hal ini saya membuatkan atas nama Ibu Siti Rohmah. Ini SMP Negeri 1 Dramaga ya. Jadi covernya seperti ini, setelah judul di depan, Bapak Ibu tinggal ganti nama Bapak Ibu, NIK-nya berapa, ganti saja di sini. Ganti nama SMP, SMA atau SD Bapak Ibu ya, simpan di sini. Ini halaman yang pertama adalah halaman cover. Halaman yang kedua adalah pengesahan. Di halaman pengesahan ini mencantumkan beberapa identitas. Bapak Ibu nanti kalau suara saya terputus atau ini tayangannya tidak tampil, Bapak Ibu kasih tahu ya. Masih jelas. Ya jelas ya. Nah di halaman yang kedua itu adalah halaman pengesahan Bapak Ibu ya. Halaman pengesahan ini mencantumkan beberapa identitas seperti ini. Jenis pengembangan diri, ini udah sama semuanya, namanya diklat fungsional teknis, ya, DFT, ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pengembangan diri itu hanya ada 2. Yang pertama ini namanya diklat, nama lengkapnya diklat fungsional teknis. Yang kedua adalah KKG, kegiatan kolektif guru, ya. Nah, kalau yang ini, Bapak Ibu beruntung ya, ini termasuknya diklat. Jadi 32 jam, ya, 32 JP, nilai poinnya 1 ya, pengembangan diri ya. Kalau yang KKG itu nilainya yang 0,1, kecil Bapak Ibu ya. Kalau ini termasuk besar karena 1 nilainya ya. Nah, nama pengembangan dirinya sama dengan yang tadi disebutkan di judul, yaitu pelatihan pemanfaatan Canva for Education ya. Seperti ini sama. Waktu pelaksanaan Bapak Ibu Senin sampai Kamis ya. 24 sampai 27 Mei 2021. Jumlah jamnya 32 jam Bapak Ibu ya. Penyelenggaranya kami Forum MGMP di Kabupaten Bogor, sistem pelaksanaan secara daring melalui Microsoft Teams. Surat undangan dari kami, dari pengurus forum, ada nomornya 28 FMGMP SMP 5 2021 ya. Bapak Ibu nanti saya share kembali ya ke grup, Bapak Ibu download, di print ya. Karena memang kalau untuk kepentingan kenaikan pangkat Bapak Ibu, surat undangan itu wajib ada ya. Itu salah satunya, itu harus ada ya. Bapak Ibu nggak bisa ikut pelatihan tanpa ada resmi surat undangan gitu ya, seperti itu. Nanti dimanapun saja ya sama. Surat tugas, surat keterangan, nah Bapak Ibu ini dari Kepala Sekolah Bapak Ibu. Dalam hal ini Ibu Siti Rohmah adalah SMP Negeri 1 Dramaga ya. Nanti Bapak Ibu mohon bisa minta surat tugas dari Kepsek atau surat keterangan untuk dilampirkan di laporan pengembangan diri ini kalau untuk syarat kenaikan pangkat ya. Tapi kalau yang di swasta
Ya, kalau diperlukan silahkan, kalau tidak apa-apa ya. Mungkin untuk akreditasi kali ya, bisa pakai ini juga. Sertifikat penghargaan ini langsung dari kepala dinas ya. Nanti mungkin insya Allah kalau nggak Senin, Selasa Bapak Ibu ya, kita tanda tangankan kepala dinas, kita stempel dan diberikan kepada Bapak Ibu ya. Nama guru, NIP dan semuanya ya. Nah, Bapak Ibu di lembar pengesahan ini bagian bawah Bapak Ibu tanda tangankan kepada pertama lapor kepada koordinator PKB. Ini biasanya Bapak Ibu, maaf nih, di sekolah Bapak Ibu yang senior Bapak Ibu ya, yang ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi koordinator PKB ya. Kemudian setelah lapor, selama 4 hari melaksanakan PKB, pengembangan diri, Bapak Ibu minta tanda tangan kepala sekolah dan stempel di sini. Ini sudah sah. Jadi Bapak Ibu seperti ini. Dokumentasinya ya, dokumen laporannya ya. Setelah itu nanti dijilid, boleh jilid dulu, tanda tangan silahkan aja, yaitu bebas, disimpan. Suatu saat Bapak Ibu mau naik pangkat, tinggal ngambil ya. Jadi gitu ceritanya, bukan mau naik pangkat nanti baru dibuat, itu lupa semuanya, lupa materi, lupa foto, lupa semuanya, dan itu menyusahkan. Tapi kalau Bapak Ibu disiplin dari sekarang membuat laporan seperti ini, mau naik pangkat itu tinggal ngambil, enak ya. Oh perlunya berapa? Golongan 4A, perlunya itu PD-nya perlu 4. Ini udah ada 1, tinggal nyari 3 lagi ya. Nah kami biasanya banyak sih kegiatan-kegiatan ya, Bapak Ibu bisa nyari yang tempat lain, di mana lagi misalnya diselenggarakan oleh Kemdikbud, diselenggarakan oleh Disdik, diselenggarakan oleh P4TK, oleh LPMP, itu ikuti aja Bapak Ibu ya, sama seperti ini ya sistematikanya. Bapak Ibu yang ketiga, Bapak Ibu suara saya masih jelas ya? Masih Pak. Nah, kemudian ada kata pengantar ya. Nah, diberi kata pengantar seperti ini tinggal di copy saja ya. Prinsipnya kata pengantar itu mengantarkan laporan ini dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah memfasilitasi ya pelaksanaan pelatihan Kanva ini ya, seperti ini. Bapak Ibu tinggal ganti nama Bapak Ibu di sini di bawah ya, seperti ini ya. Ini Bapak Ibu ada yang dari berbagai provinsi lain kan, dari Lampung, dari Padang, dari ini ya Bapak Ibu ya, seperti ini Bapak Ibu kalau buat laporan pengembangan diri. Kalau di Kabupaten Bogor sudah biasa membuatnya ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Bapak Ibu daftar isi. Nah, harus ada daftar isi juga ya, daftar isi dibuat. Nah, ini sesuai dengan buku 4 PKB ya, itu ada bagian awal isinya ini, jenis dan judul pengembangan diri, waktu, jumlah jam, tujuan pengembangan diri, surat undangan penyelenggara, dan bagian isi yang B. Nah, ini yang paling banyak bagian isi nanti. Ada alasan mengikuti, deskripsi ini paling banyak. Rencana tindak lanjut, dampak, penutup, bagian akhir itu matriks ya, seperti ini. Nah, selanjutnya harus ada lampiran ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya sertifikat saja atau piagam tanpa ada laporan pengembangan diri, itu nanti pasti akan ditolak oleh tim penilai angka kredit ya. Karena apa? Tidak lengkap. Itu hanya sertifikat itu hanya bagian daripada laporan pengembangan diri. Jadi dalam sebuah laporan pengembangan diri itu ada 6 lampiran ini, minimal ini. 1 surat undangan, Bapak Ibu tinggal print kan, unduh di grup print. Surat tugas, surat keterangan dari Kepsek, Bapak Ibu ini bikin sendiri ya, minta kepada TU-nya ya. Sertifikat atau piagam penghargaan hari Senin Selasa kita buatkan ya. Daftar hadir peserta, insya Allah hari ini nanti akan saya share semua daftar hadir ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada di file Excel yang saya kirim, Bapak Ibu tinggal masukkan saja sendiri, tulis saja sendiri Bapak Ibu ya, bisa nggak masalah ya. Handout materi juga nanti saya share di grup. Foto dokumentasi yang ke-6. Nah ini kalau fotonya itu screenshot ya, dari daring, dari video-video yang sudah di-share oleh kami ya. Nah Bapak Ibu baik, ini kita akan menjawab ini bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah
Bagian awal Bapak Ibu cuma selembar Bapak Ibu ya. Bagian awal itu cuma pembuka awal aja. Jenis judul pengembangan diri Bapak Ibu ini sudah sama, diklat fungsional teknis, judulnya sama tadi dengan yang di cover, yaitu pelatihan pemanfaatan Canva for Edu dengan akun Belajar ID ya, terintegrasi portal rumah belajar. Nah, waktu jumlah jam tempat pelaksanaan, waktunya Senin sampai Kamis 24-27 Mei 2021, jumlah jam 32, tempatnya di daring Bapak Ibu ya, di rumah masing-masing. Tujuan pengembangan diri. Nah, untuk tujuan pengembangan diri ini sebenarnya masing-masing punya tujuan tersendiri ya. Tapi Bapak Ibu saya sudah buatkan ini ada tiga redaksi kalimat ya. Tujuan saya apa mengikuti kegiatan ini ya. Yang pertama ini terampil dalam merancang dan membuat Canva for Edu ya. Kemudian kedua mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang fitur-fitur Canva. Ketiga terampil kreatif mendesain Canva. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi keempat, kelima kalau itu berkenan ya, sesuai dengan tujuan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini ya. Surat undangan nanti tinggal di print, surat tugas juga Bapak Ibu tinggal minta kepala sekolah, penyelenggara forum. Nah, Bapak Ibu sampai ke bagian isi. Untuk bagian isi ini ada alasan mengikuti pengembangan diri. Nah, ini juga sifatnya adalah intern ya, spesifik Bapak Ibu. Apa alasan saya mengikuti pengembangan diri? Tuliskan seperti ini ya. Ini ada 5 saya tuliskan redaksi seperti ini. Bapak Ibu tinggal ganti saja kalau misalnya tidak pas dengan alasan saya mengikuti ya, mungkin ada alasan yang lain ya, silahkan. Nah, Bapak Ibu yang B-nya deskripsi materi. Nah, ini yang paling banyak Bapak Ibu. Deskripsi materi itu ada materi pokok, nanti ada lagi urean ya, urean materi ya, atau handout dari materi itu ditulis ya, resumenya ya. Nah, untuk materi pokok ini sesuai dengan surat undangan kita 4 hari Bapak Ibu ya. Jadi pertemuan 1 Senin kemarin ya, tanggal 24 itu 8 JP ya. Jadi sehari 8 JP itu nanti 3 in dan 5 on ya. Jadi 3 yang in itu kita jam 12.30 hari ini ya, setiap hari sampai jam 15.30 itu adalah in-nya. Nah, yang 5 JP-nya itu take home ya. Jadi on-nya Bu Dona sama Pak Denny memberikan tugas-tugas. Nah, itu 5 JP per hari. Jadi Bapak Ibu jangan mengeluh dikasih tugas Bapak Ibu ya, karena itu 5 JP-nya ya, seperti itu ya. Hari Selasa juga sama ya. Jadi seperti ini materinya, hari Rabu juga sama, Kamis juga ya Bapak Ibu. Jadi intinya in-nya 3 jam tutorial oleh trainer Bu Dona dan Pak Denny. Kemudian yang 5 JP-nya itu adalah on ya, tugas-tugas mandiri. Nah, Bapak Ibu resume ini fasilitatornya Bu Dona, Pak Denny, saya sendiri dan Bu Indah ya. Bu Indah adalah sekretaris dari Forum MGMB Bapak Ibu ya. Jadi tuliskan di sini ya. Nanti juga karena ditanya siapa pematerinya, nah berikan ini aja ya. Resume, nah ini yang paling banyak. Nah Bapak Ibu, nanti saya kirimkan file-file ya, yang dari Bu Dona dan Pak Denny, Bapak Ibu nanti tinggal di-download. Ini sudah saya buatkan screenshot-nya. Jadi pertemuan Senin itu apa? Nah seperti ini yang tayangkan kemarin Pak Denny ya, oleh Bu Dona juga. Bapak Ibu nanti lengkapi saja, isi sesuai dengan apa-apa yang Bapak Ibu terima, ambil ya dari pelatihan. Tentunya kan setiap peserta tidak sama ya, ada yang dapat agak banyak atau dapat sedikit ya, itu silahkan saja ya. Yang penting ada ciri khas produk yang dihasilkan dari Bapak Ibu resume ya, mengikuti pelatihan ini. Hari Selasa juga begitu. Jadi intinya setiap hari Bapak Ibu membuat rangkuman, membuat resume untuk dituliskan di kolom ini Bapak Ibu untuk kepentingan Bapak Ibu ya, untuk laporan nanti untuk kenaikan pangkat, untuk akreditasi, untuk lapor ke pimpinan kita ya, seperti ini. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, infografis, info Dona tadi semuanya. Dan sampai sekarang hari Rabu kan, Kamis sekarang ya, sampai hari Kamis ini.
hari Kamis ini nanti Pak Denny memberikan materi apa, Bapak Ibu catat dan masukkan di sini. Ya, seperti ini intinya. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, jadi hanya garis-garis besar ya, atau poin-poin saja ya, poin-poin dari pelatihan ya. Nah ini kalau Bapak Ibu mau mengambil ini juga boleh, nggak apa-apa ya. Tapi ini isi dari pelatihan yang tahap sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, hampir sama. Kesininya Bu Dona dan Pak Denny membuat pengembangan-pengembangan yang baru gitu ya. Tambahkan saja. Nah, itu Bapak Ibu mengenai apa itu tentang resume ya, atau latihan dari resume ya, atau rangkuman dari pelatihan yang selama 4 hari dimasukkan ke sini ya. Bapak Ibu, selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Nah, RTL Bapak Ibu ya. Rencana tindak lanjut itu adalah action ya, action atau aksi Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini ya. Nah, ini juga sifatnya pribadi. Bapak Ibu, ini saya menuliskan ada 1, 2, 3, 4 ya, rencana tindak lanjut Bapak Ibu setelah selesai hari ini ya. Yang pertama Bapak Ibu akan mensosialisasikan materi ini Canva ya di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, tuliskan di sini tujuannya mensosialisasikan materi pelatihan, pesertanya guru SMP di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau Bu Stiroma ada di SMP 1 Dramaga. Pelaksanaan kapan? Misalnya hari Senin 31 Mei ya, boleh. Kemudian mengimplementasikan, nah ini yang penting ini, mengimplementasikan materi dalam proses pembelajaran sekolah. Berarti Bapak Ibu ini melayani pada peserta didik. Bapak Ibu membuat video, ya, membuat bahan tayang dari Canva untuk peserta didik sesuai dengan mapel masing-masing. Ya, ini kapan? Misalnya mau, kan sekarang masih ada kelas 8 ya, 7, 8 ya, boleh direncanakan, atau untuk semester ganjil tahun ajaran baru juga boleh di sini ya. Kemudian kalau mau diseminasi di MGMP di wilayah maupun di tingkat-tingkat rayon, Bapak Ibu silahkan saja. Kemudian yang terakhir ini melaporkan ini ya. Maaf Bapak Ibu ya. Aduh, maaf. Ya bentar. Ya, kadang lagi laporan ya. Bentar ya. Bentar. Yuk. Pak Ibu mohon maaf ya, ada telepon yang masuk. Bapak Ibu, mendampak hasil yang diperoleh, nah ini sudah tuliskan ya, tentu berdampak positif terhadap peningkatan Bapak Ibu, perbaikan mutu pembelajaran dan lain-lain. Ini tinggal salin ya, penutup selesai. Nah ini. Bapak Ibu yang terakhir, nih, wah ini ngeheng nih. Bapak Ibu suara saya masih terdengar? Masih. Tapi ini di sini ngeheng ya. Ntar dulu saya, ntar dulu. Bentar. Oh, masih jelas. Oh masih jelas. Nah, nih berikutnya ini Bapak Ibu. Bentar. Nih, yang terakhir sekali adalah lampiran bagian akhir Bapak Ibu seperti ini dibuat matriks ya. Jadi ada jenis judul pengembangan diri, tempat kegiatan, jumlah jam 32, narasumbernya. Nah ini saya tuliskan Bu Iswatun, ini pengawas ya, ini boleh silahkan aja tambahan ya. Materi pokok sudah ditulis semua, penyelenggara dan dampak. Nah selesai Bapak Ibu seperti ini. Nah Bapak Ibu tinggal lampiran ini ya. Jadi surat undangan sudah ada, sertifikat dibuatkan, daftar hadir nanti di-share, handout di-share, dokumentasi foto-foto juga sudah kami screenshot. Bapak Ibu tinggal di-download saja ya. Ini Bapak Ibu tinggal cari satu surat tugas, surat keterangan dari kepala sekolah ya. Nah ini foto-fotonya Pak Ibu. Ini kalau yang terkena screenshot, nah ini ada foto Bapak Ibu ya. Dokumentasi Senin sampai Kamis 24-27 Mei ya, seperti ini. Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada fotonya? Yo, ada fotonya enggak nih? Yang saya screenshot nih, dapat nih. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalaupun tidak ada tidak masalah. Ya, nanti isi absen saja ya. Ini seperti Bapak Ibu ya, selesai ya Bapak Ibu ya. Selesai sudah sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Saya hentikan screenshot.
Mau nambah Oke, kepintaran. Oke, ya. Kalau kata teman kan gitu mau nambah kepintaran. Kayaknya Ya, yang Bapak Ibu, sebentar ya. Saya mute dulu ya, saya bisukan ya. oh iya dah. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, ada suara yang bocor, saya ini kan ya. Baik Bapak Ibu, selesai sudah laporan pengembangan